Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Kembali bertemu dengan saya Sururuddin dalam mata kuliah Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Baik, sebelum ke materi kita flashback dulu, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 3, yaitu 1. Lingkungan eksternal, 2. Keputusan-keputusan organisasi, dan yang ketiga, faktor-faktor persediaan karyawan. Lingkungan eksternal perencanaan SDM. Menurut Handoko, di tahun 1997, lingkungan eksternal terdiri dari 1. Perubahan alam. Perubahan alam sekitar sukar untuk diramal dalam jangka pendek dan yang tidak dapat diramal dalam jangka panjang. 2. Pembangunan ekonomi. 3. Keadaan sosial politik. 4. Kemajuan teknologi. Dan yang kelima, pesaing. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar, tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, kondisi sosial, politik, hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan sebagainya. Sedangkan perubahan informasi teknologi sekarang ini tidak hanya sulit untuk diramal, tetapi juga sulit untuk dinilai. Perkembangan informasi dan teknologi secara dahsyat merupakan contoh jelas bagaimana sebuah perusahaan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu para pesaing. Para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, pembajakan. Manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan pengganti melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Kita memasuki faktor kedua, yaitu keputusan-keputusan organisasional yang terdiri dari 1. Rencana strategik, yang kedua rencana operasional, yang ketiga forecast, penjualan dan produksi, yang keempat perluasan usaha, yang kelima reorganisasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Rencana strategik. Rencana strategik perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh. Ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. Sasaran-sasaran tersebut menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Rencana operasional. Dalam jangka pendek, rencana strategik diimplementasikan ke dalam rencana operasional. Bisa ke dalam bentuk anggaran. Sebagai contoh, besarnya anggaran adalah pengaruh jangka yang paling berarti pada kebutuhan sumber daya manusia. Forecast penjualan dan produksi. Meskipun faktor ini tidak setepat anggaran, tetapi faktor ini juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. Perluasan usaha. Kita tahu perluasan usaha tentu
akan membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk menjalankan unit usaha yang baru dibuka. Reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat keterampilan yang berbeda dari para karyawan di masa mendatang. Kita memasuki faktor-faktor yang terakhir, yaitu faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia tentunya dimodifikasi atau disebabkan oleh kegiatan-kegiatan karyawan sebagai berikut. Pertama yaitu pensiun, kedua permohonan berhenti atau resign, terminasi, dan juga kematian. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama manfaat bagi perusahaan, yang kedua bagi karyawan. Apa sih manfaat bagi perusahaan? Tentunya perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam usaha merealisasikan rencana bisnis dan meningkatkan produktivitas karyawan, dan juga dengan sendirinya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan untuk manfaat perencanaan sumber daya manusia bagi karyawan, yaitu dapat mempertinggi moral di antara mereka. Karyawan akan mengalami tuntutan untuk berprestasi dalam situasi full employment. Tidak ada pengangguran semu. Semua bekerja dan memainkan peran yang jelas dalam upaya perusahaan mencapai sasaran usahanya. Kita juga membahas manfaat perencanaan yang bersifat lebih spesifik. Yang pertama yaitu tersedianya tenaga kerja yang tepat, termasuk dalam jumlah yang tepat dan saat waktu yang tepat pula. Pembinaan karir dapat disusun dengan lebih efisien. Yang ketiga, faktor transisi antara karyawan yang lama dengan yang baru dapat dipersingkat. Yang keempat, perekrutan dapat dilakukan tanpa terburu-buru. Yang kelima, manajer memerlukan waktu sedikit untuk jabatan baru. Selanjutnya itu permasalahan perencanaan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, dalam situasi bisnis di Indonesia, di mana masih ada mitos tentang tenaga kerja murah dan budaya dapat diatur, akan sulit menerapkan konsep perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, program yang berhubungan tentang ketenaga kerjaan, perencanaan sumber daya manusia bersifat jangka panjang, hasilnya tidak segera muncul dan bersifat intangible. Perencanaan sumber daya manusia dikatakan berhasil apabila semuanya berjalan lancar. Yang ketiga, kualitas data dan informasi yang dipergunakan untuk menyusun rencana sumber daya manusia belum tentu benar dan tepat, berbeda dengan bidang-bidangnya seperti keuangan, produksi, dan teknik. Hal ini mudah dikuantifikasi. Dan yang keempat yaitu apa yang dapat disumbangkan oleh perencanaan adalah gambaran yang bersifat mungkin, belum tentu pasti, menggambarkan bahwa salah satu variabel yang penting adalah manusia itu sendiri. Baiklah presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.